Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 6 SD yang solih dan solihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan berlatih latihan soal SAS atau PAS-PAI kelas 6 semester 1. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, supaya anak-anak paham dan mengerti. Untuk rangkuman materi pelajaran PAI kelas 6 semester 1, bisa cek link di deskripsi ya. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa belajar dengan baik. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang paling benar. Nomor 1. Ad-duha artinya waktu ... A. Pagi, B. Siang, C. Sore, D. Malam. Jawabannya adalah A. Pagi. Ad-duha artinya waktu pagi. 2. Surah Ad-duha dikelompokkan ke dalam surah Makkiyah karena diturunkan A. Setelah hijrah, B. Saat haji wada, C. Sebelum hijrah, D. Saat Fathu Makkah. Jawabannya adalah bagus, C. Sebelum hijrah. Nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bersyukur atas nikmat Allah. 2. Bantahan Allah terhadap tuduhan kafir Quraisy. 3. Terbitnya matahari di waktu pagi. 4. Larangan menghardik anak yatim. Kandungan surat Ad-duha dinyatakan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 1, 2, dan 4. Jawabannya adalah bagus, D. Nomor 1, 2, dan 4. Nomor 4. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Huruf kha menghadapi huruf ya sukun dalam ayat di atas dibaca A. Hai, B. Hai, C. Hai, D. Hai. Jawabannya adalah bagus, C. Khai. Walal akhiratu khairu. Nomor 5. Tahadu tahabu artinya A. Saling menghadiahilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. B. Cinta mencintailah kalian, niscaya akan bisa saling memberi. C. Saling mencintai dan saling memberilah kalian. D. Memberi hadiah itu akan menumbuhkan saling mencintai. Jawabannya adalah A. Saling menghadiahilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Nomor 6. Allah tempat menggantungkan semua harapan makhluk. Ini bukti bahwa Allah memiliki sifat A. As-sabiqu, B. As-salihu, C. As-samadu, D. Al-ghafuru. Jawabannya adalah bagus, C. As-samadu. Nomor 7. Al-wahid hampir sama dengan Al-ahad. Al-ahad yang artinya Maha Esa, sedangkan Al-wahid artinya Allah Maha A. Tunggal, B. Sayang, C. Satu, D. Penentu. Jawabannya adalah A. Tunggal. Al-wahid artinya Allah Maha Tunggal. Nomor 8. Sikap yang mengamalkan al-afu adalah A. Tidak menyimpan barang orang lain, B. Menghindar dari urusan orang lain, C. Membuang rasa dendam, D. Fokus belajar untuk mencapai cita-cita. Jawabannya adalah C.
membuang rasa dendam. Nomor 9. Ketika menerima informasi tentang perilaku buruk si A, informasi itu tidak saya sebarkan kepada orang lain. Pernyataan di atas menunjukkan sikap A. Al-Ghaffar, B. Al-Afu, C. As-Somad, D. Al-Wahid. Jawabannya adalah A. Al-Ghaffar. Nomor 10. Informasi dari ketua kelas bahwa besok ulangan PAI. Sedangkan informasi dari teman-teman ulangan matematika. Dua informasi yang berbeda membingungkan. Saya harus bertabayun kepada A. Ketua kelas dan teman, B. Guru PAI dan guru kelas, C. Kepala sekolah dan guru kelas, D. Guru PAI dan ketua kelas. Anak-anak, tabayun itu adalah mencari atau mengecek informasi kepada sumbernya ya, sumber yang jelas. Jawabannya adalah B. Guru PAI dan guru kelas. Nomor 11. Yang termasuk definisi maaf menurut Al-Quran terangkum dalam pernyataan A. Menghapuskan rasa dendam di hati, B. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah, C. Bermuhasabah atas dosa-dosa yang dilakukan, D. Mengunjungi saudara yang dekat maupun yang jauh. Jawabannya adalah bagus, A. Menghapuskan rasa dendam di hati. Nomor 12. Waktu terbaik untuk menyatakan penyesalan kepada orang yang dianiaya adalah A. Sesegera mungkin, B. Menunggu waktu terbaik, C. Pada hari raya Idul Fitri, D. Setiap tahun baru Islam. Jawabannya adalah A. Sesegera mungkin. Nomor 13. Seseorang hidupnya penuh dengan maksiat, hampir tidak pernah beramal soleh. Ia meninggal 1 bulan setelah menganiaya tetangganya. Ia belum sempat menyatakan penyesalan. Saudara-saudaranya pun tidak ada yang menyatakan penyesalan untuknya. Menurut sabda Rasulullah, yang akan terjadi dengan orang tersebut di akhirat adalah A. Akan mencari-cari anak dan keluarganya, B. Menanggung dosa-dosa orang yang dianiaya, C. Memohon ampun kepada Allah, D. Menyalahkan setan yang telah menggodanya. Jawabannya adalah B. Menanggung dosa-dosa orang yang dianiaya. Nomor 14. Merasa telah berbuat salah, maka ia berani menyatakan penyesalan. Pernyataan di atas termasuk ciri orang A. Pemberani, B. Jago bela diri, C. Kesatria, D. Percaya diri. Jawabannya adalah A. Pemberani. Nomor 15. Yang tidak termasuk hikmah maaf memaafkan adalah A. Mempererat persaudaraan, B. Menciptakan hidup damai, C. Sehat lahir dan batin, D. Merendahkan diri dan kehormatan. Jawabannya adalah bagus, D. Merendahkan diri dan kehormatan. Nomor 16. Segala sesuatu yang mengakibatkan pelakunya mendapat dosa atau segala sesuatu yang menjurus kepada keburukan adalah haram. A. Definisi, B. Arti, C. Istilah, D. Hukum. Jawabannya adalah A. Definisi haram. Nomor 17. Sumber utama hukum halal dan haram adalah A. Al-Quran Al-Karim, B. Al-Hadis atau As-Sunnah, C. Fatwa ulama, D. Undang-undang. Jawabannya adalah A. Al-Quranul Karim. Nomor 18. Berikut termasuk fungsi hadis dalam hukum halal dan haram. A. Sebagai bacaan para santri setiap hari, B. Memperkuat hukuman pertama dan utama, C. Menjelaskan yang dimaksudkan oleh Al-Quran, D. Ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi SAW. Jawabannya adalah C.
Fungsi hadis dalam hukum halal dan haram adalah menjelaskan yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Nomor 19. Konon, sebuah restoran dikabarkan membeli daging sapi yang mati tertabrak. Daging tersebut diolah dengan baik di tempat yang bersih, alat modern, dan juru masak yang ahli. Kata guru mengajiku, daging tersebut tetap haram bagi umat Islam karena A. Zat asalnya haram, B. Sudah diketahui orang banyak, C. Juru masaknya tidak membaca doa, D. Tertabraknya oleh truk tronton. Jawabannya adalah bagus. Penyebab daging tersebut tetap haram adalah sebab kematiannya yaitu tertabraknya oleh truk tronton ya. Jawabannya D. Nomor 20. Berikut ini yang terpenting dilakukan jika membeli produk makanan oleh seorang muslim adalah A. Memperhatikan harga yang tertera pada kemasan barang, B. Memastikan kehalalan dengan logo halal yang resmi, C. Kandungan bahan dan penjelasan cara pengolahan, D. Merek dan bentuk kemasan yang menarik dan trendy. Jawabannya adalah B. Memastikan kehalalan dengan logo halal yang resmi. Ya, jadi diperhatikan sebelum membeli produk makanan, bagi kita seorang muslim harus memastikan kehalalan dengan logo halal yang resmi ya anak-anak. Nomor 21. As-Siddiq, gelar yang diberikan Allah melalui Rasulullah karena Abu Bakar ... A. Orang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi, B. Lebih dulu membenarkan Muhammad sebagai utusan Allah, C. Menyetujui rencana Rasulullah saat berhijrah ke Madinah, D. Rela menemani Rasulullah bersembunyi di Gua Sur. Jawabannya adalah A. Orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad ya. Oleh karenanya Abu Bakar diberikan oleh Allah gelar As-Siddiq melalui Rasulullah. 22. Gagasan Khalifah Umar bin Khattab yang diterapkan oleh KPK di negara kita adalah A. Laporan harta kekayaan orang yang akan dilantik menjadi pejabat negara, B. Melakukan tangkap tangan para koruptor di berbagai daerah, C. Melakukan penyelidikan dan penyidikan berbagai kasus korupsi, D. Membangun gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Jawabannya adalah A. Laporan harta kekayaan orang yang akan dilantik menjadi pejabat negara. Itulah yang diterapkan oleh negara kita pada saat ini ya. Nomor 23. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Membangkitkan kepercayaan diri muslimin saat Rasulullah wafat. 2. Membangun lembaga kepolisian dan militer untuk keamanan negara. 3. Berhasil mengumpulkan Al-Quran dengan penugasan Zaid bin Sabit. 4. Membuat peraturan pengelolaan keuangan negara. 5. Menegakkan kewajiban sholat dan membayar zakat. Jasa kekhalifahan Abu Bakar ditunjukkan nomor A. 1, 3, dan 5, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 1, 2, dan 5. Jawabannya adalah bagus. A. 1, 3, dan 5 ya. Jadi jasa kekhalifahan Abu Bakar ditunjukkan pada 1 ya, membangkitkan kepercayaan diri muslimin saat Rasulullah wafat. Kemudian 3, berhasil mengumpulkan Al-Quran dengan menugaskan Zaid bin Sabit. Dan yang nomor 5, menegakkan kewajiban sholat dan membayar zakat. Nomor 24. Setelah memeluk Islam, Umar mendapat gelar Al-Faruq yang artinya A. Yang membenarkan kerasulan Muhammad SAW, B. Penjamin dakwah Rasulullah secara terang-terangan, C. Pembeda yang hak dan yang batil, D. Pemimpin orang yang beriman. Jawabannya adalah C. Pembeda yang hak dengan yang batil. Jadi gelar Al-Faruq
yang dimiliki Umar itu artinya pembeda yang hak dan yang batil, ya. Diberikan ke Umar gelar Al-Faruq setelah Umar masuk Islam. Nomor 25. Selama kekhalifahan, Umar bin Khattab berhasil membangun berbagai kota. Umar menjadi khalifah selama ... tahun. A. 10, B. 11, C. 12, D. 13. Jawabannya adalah A. 10 tahun. Umar menjadi khalifah selama 10 tahun. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai belajar bersama-sama. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan anak-anak dimudahkan Allah dalam mengerjakan soal. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.